Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Nugroho, asal dari Desa Sarimulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Saya adalah salah satu penerima hibah kompetitif tahun 2022 dari program YES Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kala itu awalnya saya kerja di rumah sakit, namun karena orang tua sakit di rumah, jadi saya memutuskan untuk pulang ke kampung. Dan di kampung itu saya sambil mulai bikin olahan-olahan dari bahan baku hasil pertanian. Salah satunya adalah keripik pisang awalnya. Berkembang waktu sambil saya kerja di minimarket, di situ saya sambil belajar bagaimana caranya penawaran dan pengolahan dan lain-lain. Sampai singkat cerita akhirnya di tahun 2020 itu saya bertemu dengan salah satu fasilitator yang bernama Ahmad Saripudin. Di situ saya diajak untuk ikut daftar di program YES dan akhirnya mengikuti beberapa pelatihan sampai akhirnya di tahun 2021 saya memberanikan diri untuk ikut mengajukan program hibah. Namun di tahun 2021 itu saya gagal, jadi proposal saya tidak diterima karena mungkin masih banyak kurangnya. Di tahun 2022 saya mencoba lagi untuk mendaftar hibah kompetitif, di mana di situ untuk pendaftarannya saya dibantu oleh fasilitator yang berkoordinasi dengan BPP dan kemudian diseleksi oleh PPAYU dan akhirnya alhamdulillah proposal saya bisa diterima. Setelah proposal saya diterima, alhamdulillah lolos seleksi dan saya berhak mendapatkan dana hibah sebesar 50 juta. Di mana dana 50 juta itu cair dua kali. Di tahap pertama itu saya mendapatkan 70% atau 35 juta dan kemudian di tahun kedua saya mendapatkan 30%-nya sebesar 15 juta. Dana hibah yang saya terima di tahun pertama sebesar 35 juta itu saya gunakan untuk pembelian bahan baku, habis itu pengadaan alat spinner, alat potong, dan pembelian tungku. Kemudian dana hibah yang tahap kedua itu saya gunakan untuk membeli peralatan pendukung lain seperti box, kemudian mesin sealer, karena di tahun 2022 itu saya mengembangkan produk baru yang saya beri nama Banana Chips Sarimulya. Dampak atau manfaat setelah mendapatkan dana hibah ini, produksi kami meningkat. Yang awalnya dulu semua kami kerjakan sendiri dan produksi sehari itu mungkin 1-2 tandan aja, sekarang sudah meningkat bisa sampai 30-70 tandan per hari. Penjualan yang dulunya sekitaran kecamatan atau dari warung ke warung, alhamdulillah sekarang kami sudah mempunyai kurang lebih 200 reseller atau market dan toko yang tersebar di Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Baru, dan jalur lintas Kalimantan Timur. Dan di bagian produksi juga yang dulunya saya sendiri, alhamdulillah sekarang saya bisa merekrut beberapa karyawan. Saya bersama tim sekarang ada 5 orang di bagian produksi. Dan untuk kemasan, di mana yang dulunya kemasan toko itu plastik biasa, di tahun 2023 ini saya memodifikasi dengan menggunakan kemasan pouch paper foil yang saya beri brand Banana Chips Sarimulya. Ini adalah kemasan lama saya sebelum menerima program hibah dan ini adalah kemasan baru yang saya gunakan setelah menerima program hibah. Namun untuk kemasan lama ini tetap saya pergunakan karena pangsa pasarnya yang berbeda. Dengan kemasan baru Banana Chips Sarimulya ini yang sudah dilengkapi dengan sertifikasi halal, IRT, NIB, dia lebih tahan lama dan lebih menarik dan akhirnya bisa masuk ke retail modern dan sentra oleh-oleh di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk para petani milenial yang ingin terjun ke dunia pertanian atau pengolahan hasil pertanian, untuk pengolahan keripik pisang ini cukup mudah. Pertama yaitu penyediaan bahan baku. Di belakang ini adalah bahan baku untuk produksi. Kita kupas pisangnya, kemudian dicuci bersih, ditiriskan sebentar, baru masuk ke pemotongan. Setelah dipotong, pisang itu ditiriskan lagi sedikit biar agak kering supaya nanti kalau digoreng itu tidak saling merekat. Setelah digoreng sekitar 5 menit, kemudian diangkat dan dimasukkan ke mesin spinner untuk menghilangkan minyaknya. Setelah itu baru masuk ke packaging. Jadi setelah keripiknya udah agak dingin, kemudian dimasukkan ke plastik atau ke packaging yang diinginkan sampai akhirnya bisa dipasarkan di toko-toko atau di retail. Untuk pemasaran, awalnya produk ini saya pasarkan di sekitaran rumah, sekolahan, dan toko-toko sekitar rumah. Berjalan waktu, alhamdulillah sekarang untuk jangkauan pemasaran sudah di 3 kabupaten dan sudah bisa masuk ke retail modern, sentra oleh-oleh, ke tempat wisata, dan ada juga sebagian karena kemasan sudah bagus bisa masuk ke kafe-kafe yang ada di Tanah Bumbu. Untuk sistem penjualan keripik kami ada 3 periode.
metode. 1 cash, 2 PO, dan yang ketiga itu titip jual atau konsinyasi. Untuk yang cash itu barang kami drop dan kemudian langsung dibayar oleh pemilik toko. Dan untuk PO itu mereka biasanya melakukan pemesanan terlebih dahulu, setelah ready barang baru dibayarkan. Dan untuk yang konsinyasi itu sistemnya titip jual. Jadi barang itu kami titipkan ke toko atau retail, kemudian nanti dibayar untuk berapa yang laku dan berapa yang kembali. Dengan cara konsinyasi itu setiap bulannya kami melakukan kunjungan atau mencek di pajangan adakah yang rusak atau tidak, yang kemudian itu akan kami retur dan kami isikan lagi untuk pajangan yang baru. Untuk kendala usaha, awal-awal mulai usaha terkendala di bagian pengadaan bahan baku, karena bahan baku yang tersedia di sekitar rumah itu terbatas. Jadi untuk produksi susah untuk mencari bahan baku. Namun setelah mengikuti program YES ini, saya banyak bertemu petani-petani pisang dan bahan baku lain yang saya gunakan untuk produksi, yang akhirnya terjalinlah sistem jual beli atau hasil panenan mereka itu saya beli dan saya gunakan untuk bahan baku. Dan saya juga banyak bertemu off-taker yang berasal dari luar daerah karena mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian. Untuk kendala lainnya seperti permodalan, alhamdulillah dengan adanya program YES saya terbantu dengan adanya hibah kompetitif. Dan kemudian untuk pengembangan usaha dibantu financial advisor, dikenalkan dengan perbankan dan dipermudah untuk mengakses KUR di perbankan. Dalam memulai usaha ini saya sangat didukung terutama oleh orang tua, karena tujuan saya usaha ini adalah supaya lebih dekat dengan orang tua. Kemudian dukungan dari kakak, keluarga, dan kemudian setelah saya menikah saya juga mendapat dukungan penuh dari istri, dimana ketika saya sering mengikuti pelatihan dan lain-lain itu di rumah semua akhirnya dibantu oleh istri untuk di bagian produksi, keuangan, dan lain-lain. Dalam mengembangkan usaha ini saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Bapeda, Dinas Pertanian, BPP Kecamatan Sungai Loban, dan perangkat desa Sarimulya, di mana dalam menjalankan usaha ini saya sering diajak untuk melakukan pameran-pameran dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Terima kasih kepada financial advisor, mobilizer, dan fasilitator yang secara teknis di lapangan banyak membantu saya dalam pendampingan ataupun memperluas jaringan usaha. Terima kasih kepada PPAYU Kalimantan Selatan yang telah mensupport saya dalam pengembangan usaha di bidang pengolahan hasil pertanian. Terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui program YES dalam rangka meregenerasi petani muda di Indonesia. Tani milenial, maju, mandiri, modern. Yes!